Berkomunikasi itu ada seninya. Kuasai cara sukses berkomunikasi dan taklukkan dunia. Karya Oh Sung Young, penulis buku bestseller Bicara Itu Ada Seninya. Kepada para pembaca, tak perlu bertengkar, kita bisa mengatasi semuanya dengan berbicara sambil tersenyum. Banyak yang ingin saya katakan, tapi saya tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Saya kerap kali tidak mampu berbicara karena takut orang lain tidak senang. Saya tidak bisa mengungkapkan apa yang saya inginkan dengan baik. Ada banyak orang yang khawatir dengan apa yang hendak mereka katakan. Ini dikarenakan ucapan atau perkataan memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dalam bisnis maupun kehidupan sehari-hari. Kalimat yang sama bisa disampaikan secara berbeda, tergantung pada situasi dan suasana hati. Kita bisa tiba-tiba marah karena celutukan seseorang, dan terkadang kata-kata yang kita lontarkan secara tidak sengaja dapat melukai orang lain, banyak ataupun sedikit. Bayangkan ketika Anda melihat harapan orang lain terhadap kita, bisakah Anda mengatakan tidak di depannya? Bagaimana jika ini terjadi dalam hubungan hierarkis? Lebih sulit untuk mengatakan apa yang harus dikatakan jika kita berada dalam hubungan berjarak yang nyata, seperti atasan dan bawahan, kontraktor dan subkontraktor, atau orang tua dan anak. Akibatnya, ucapan dan hati menjadi tidak selaras, terjadi gesekan dalam hubungan interpersonal yang bertentangan dengan kehendak kita. Saya tidak bisa berkata sepatah kata pun dengan nyaman. Seseorang mengeluh bahwa hatinya merasa kejut setiap kali berbicara adalah hal yang nyata, bukan berlebihan. Namun, ada juga orang yang tidak demikian di sekitar Anda. Mereka bisa berbicara sambil tertawa. Akibatnya, mereka bisa mendapatkan apa yang diinginkan dan memiliki hubungan yang baik. Mereka tampak tidak mengalami kesulitan dalam berkata-kata dan juga tidak khawatir dengan hubungan mereka. Apa itu bakat? Apakah semua orang yang ekstrovert seperti ini? Saya penasaran dengan rahasia apa yang mereka miliki. Saya mengajar lebih dari 200 kali dalam setahun, berurusan dengan para wirausahawan, memberikan pelatihan psikologi, dan hadir dalam acara siaran radio atau televisi, sehingga saya bisa mengamati orang-orang yang sangat beraneka ragam. Subjek yang saya amati adalah para pengajar, penjual atau sales, presenter, pembawa acara, pebisnis, pekerja kantoran, dan ibu rumah tangga. Hasilnya, saya mendapati bahwa cara komunikasi yang efektif adalah berdasarkan psikologi. Psikologi tidak pernah melebih-lebihkan. Psikologi hanya berbicara tentang realitas yang mungkin. Cara komunikasi yang berlandaskan psikologi 100% akan memikat lawan bicara. Anda dapat menggerakkan lawan bicara sesuai ketulusan dan niat Anda. Jadi, Anda tidak lagi perlu khawatir tidak bisa berbicara dengan lancar atau untuk mengatakan yang sebenarnya. Hubungan interpersonal pun berjalan dengan damai tanpa ada keluhan. Anda pasti pernah secara ajaib mengikuti keinginan seseorang ketika berbicara dengannya. Meskipun demikian, Anda tidak merasa ingin menolaknya dan malah merasa akrab. Bisa jadi itu karena ia memanfaatkan metode komunikasi yang berdasarkan psikologi. Jika keenam pertanyaan berikut ini muncul di benak Anda, bisa dibilang itu adalah komunikasi psikologi. Yang pertama, mengapa aku mudah tertarik dengan apa yang dibicarakannya? Yang kedua, mengapa aku mudah terbujuk oleh kata-katanya? Yang ketiga, mengapa obrolannya bisa mencairkan hubungan yang kaku? Yang keempat, mengapa gaya bicaranya bisa merayu dan menarik respon? Yang kelima, mengapa kata-katanya bisa membuatku membuka dompet? Yang keenam, mengapa obrolannya bisa meningkatkan efisiensi dan hasil?
Bagaimana jika Anda memanfaatkan metode komunikasi psikologi ini sendiri? Anda tidak perlu lagi khawatir untuk berbicara dan soal hubungan interpersonal. Bukankah hidup Anda menjadi lancar sesuai keinginan Anda jika Anda bisa selalu berbicara sambil tertawa? Buku ini mencangkup soal teknik komunikasi psikologi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu teknik komunikasi psikologi untuk memulihkan hubungan, membujuk, dan mendapatkan respon. Komunikasi dengan kekasih untuk membuka dompet, serta untuk meningkatkan efisiensi dan hasil. Saya berharap 43 teknik komunikasi psikologi ini dapat Anda kuasai dan bermanfaat baik untuk para pembicara maupun pendengar. Pakar Komunikasi Psikologi, Oh Soo Young.